Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriani Suliman dengan NIM 25376 MAT 0145 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas video dari mata kuliah pengenalan komputer dengan tema fase-fase perkembangan komputer. Semoga video ini dapat memberikan informasi serta wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan membahas fase-fase perkembangan komputer. Komputer telah menjadi salah satu inovasi teknologi terpenting dalam sejarah penemuan komputer elektronik pada tahun 1940-an. Perkembangan komputer dapat dibagi menjadi beberapa generasi. Menilik sejarah ke belakang, asal mula komputer tidak jauh dari alat hitung. Pasalnya, komputer berasal dari bahasa Latin, komputer, dan bahasa Inggris, to compute, yang sama-sama bermakna menghitung. Oleh sebab itu, penemuan alat hitung dijadikan salah satu tonggak sejarah komputer. Sebelum memasuki sejarah komputer generasi pertama hingga kelima, ada fase perkembangan penting yang membentuk dasar teknologi komputer modern. Fase ini mencakup periode sebelum abad ke-20, di mana komputasi dilakukan dengan metode manual dan peralatan sederhana. Yang pertama ada alat hitung awal, yang kedua ada kalkulator mekanik. Alat hitung awal terdiri dari yang pertama abakus, yang kedua roda perhitungan, yang ketiga logaritma. Kemudian kalkulator mekanik terdiri dari dua, yaitu mesin Pascal dan mesin diferensial. Apa itu abakus? Abakus ditemukan sekitar 2000 sebelum Masehi. Abakus adalah alat hitung manual yang digunakan di berbagai peradaban kuno seperti Mesir, Babilonia, dan Cina. Alat ini memungkinkan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dengan memanipulasi batang atau manik-manik pada rel. Kemudian, roda perhitungan. Roda perhitungan dikenal juga sebagai cakram Napier. Alat ini digunakan untuk perkalian dan pembagian. John Napier mengembangkan alat ini pada abad ke-17. Kemudian logaritma. John Napier juga menciptakan tabel logaritma pada tahun 1614 yang mempermudah perhitungan matematika kompleks. Tabel ini banyak digunakan oleh ilmuwan dan insinyur selama berabad-abad. Kemudian masuk pada kalkulator mekanik. Yang pertama mesin Pascal. Blaise Pascal menciptakan mesin Pascal pada tahun 1642 yang merupakan mesin penjumlahan mekanis pertama. Mesin ini dirancang untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan secara otomatis. Kemudian yang kedua ada mesin diferensial. Charles Babbage merancang mesin diferensial pada tahun 1822 yang merupakan mesin penghitung mekanis awal untuk menghitung tabel matematika. Babbage juga mengembangkan konsep mesin analitis yang dianggap sebagai cikal bakal komputer modern karena memiliki fitur seperti memori dan unit pemrosesan aritmatika. Perkembangan alat hitung ini menjadi fondasi penting bagi evolusi komputer modern. Meskipun masih sederhana, alat-alat ini menunjukkan upaya manusia untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan, yang kemudian memicu inovasi lebih lanjut dalam teknologi komputer. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang perkembangan komputer dari awal generasi pertama hingga zaman saat ini atau generasi kelima. Yang pertama, sejarah komputer generasi pertama tahun 1946 sampai 1959. Ada beberapa komputer yang diciptakan pada generasi pertama. Yang pertama yaitu Mark I, yang kedua
ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Calculator. Kemudian yang ketiga ada EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Kemudian yang keempat ada UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer 1. Kemudian karakteristik komputer generasi pertama. Yang pertama, memiliki ruang penyimpanan yang lebih besar dan perangkat keras yang lebih besar. Internal sistem operasi dirancang khusus untuk melakukan fungsi tertentu. Yang kedua, program harus dibuat dalam bahasa mesin. Yang ketiga, menyimpan data dalam silinder magnetik. Yang keempat, membutuhkan tenaga yang sangat besar. Kemudian, ini menjadi panas dalam cepat sehingga Anda membutuhkan pendingin. Selanjutnya, kapasitas penyimpanannya kecil. Kemudian, performanya lambat dan menggunakan konsep program tersimpan dan menggunakan memori inti magnetik sebagai memori utama. Kemudian kita masuk pembahasan pada komputer generasi kedua tahun 1959 sampai 1964. Pada teknologi transistor diciptakan pada tahun 1959 menandai awal perkembangan komputer. Karena ukurannya yang lebih kecil dan membutuhkan lebih sedikit daya untuk beroperasi, komponen ini dianggap jauh lebih efisien daripada tabung vakum. Bahasa assembly dan bahasa simbolik sekarang berfungsi sebagai pengganti bahasa pemrograman, memungkinkan pemrograman memberikan arahan tanpa kata-kata. Superkomputer adalah mesin pertama yang menerapkan teknologi ini. IBM juga membuat komputer large dan superkomputer Spryren dan Stritch, yang keduanya dikembangkan di laboratorium energi nuklir. Pada tahun 1965, sebagian besar perusahaan besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan perusahaan mereka. Komputer generasi kedua memiliki karakteristik yaitu yang pertama menggunakan Fortran dan COBOL, misalnya bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian yang kedua, menggunakan memori inti magnetik sebagai sumber memori utama. Yang ketiga, menggunakan perangkat penyimpanan eksternal seperti disk magnetik atau pita magnetik. Kemudian yang keempat, pemrosesan waktu nyata dan berbagi data. Kemudian yang kelima, lebih cepat. Yang keenam, membutuhkan lebih sedikit daya. Yang ketujuh, tidak memerlukan banyak program. Kemudian kita masuk pada penjelasan komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Komputer generasi ketiga dia menggunakan integrated circuit. Produksi sirkuit terpadu atau IC pada tahun 1965 menandai permulaan komputer generasi ketiga. Teknologi ini mengubah fungsi transistor, komponen utama komputer, tetapi transistor tetap digunakan. Resistor, kapasitor, dan transistor kecil adalah komponen IC. Komputer generasi ketiga adalah pertama yang memungkinkan operator berinteraksi dengan layar sistem operasi melalui monitor dan keyboard. Selain itu, komputer generasi kedua semakin ditinggalkan karena penggunaan transistor yang lebih cepat dan harganya yang terjangkau. Komputer generasi ketiga termasuk IBM S360, UNIVAC 1108, UNIVAC 9000, kemudian ada GE 600, CDC 3000, 6000 dan 7000 dan yang lain-lain. Ciri-ciri komputer generasi ketiga. Yang pertama, perangkat lunak telah ditinggalkan. Yang kedua, harga juga menjadi lebih terjangkau. Yang ketiga, kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang keempat, gunakan IC untuk meningkatkan kecepatan dan membuat komputer Anda bekerja lebih cepat. Kemudian yang kelima, komputer generasi pertama bekerja 10.000 kali lebih cepat. Kemudian yang keenam,
bisa melakukan multiproses, memiliki tampilan visual dan suara. Kemudian yang ketujuh, menggunakan penyimpanan eksternal disket magnetik. Kemudian yang kedelapan, ada kemampuan untuk berinteraksi dengan komputer lain. Selanjutnya kita akan masuk pada komputer generasi keempat, mikrokomputer tahun 1970 sampai 1982. Komputer mikro 4 bit yang terdiri dari chip prosesor Intel yang disebut 4004 diperkenalkan pada tahun 1971. Komputer mikro ini memiliki 230 transistor dan beroperasi pada 108 kHz. Selain itu, komputer mikro ini dapat melakukan 60.000 operasi per detik. Intel merilis Micro 8008 pada tahun 1972 yang memiliki kemampuan untuk memproses informasi 8 bit secara bersamaan. Meskipun prosesor 4004 8008 dirancang khusus untuk berbagai aplikasi, mikroprosesor 8080 adalah proses tujuan umum pertama yang dikembangkan pada tahun 1974. Ini lebih cepat, memiliki kumpulan instruksi yang lebih kaya, dan memiliki kemampuan pengelamatan yang lebih baik. Bahkan generasi keempat masih menggunakan layar monokrom atau hijau. Komputer Altair, VisiCard, PDP-11 dan Apple I dan Apple II termasuk dalam generasi keempat. Komputer tersebut memiliki prosesor Intel 8080 dan sistem operasi CP atau M yang merupakan program kontrol mikroprosesor, serta bahasa pemrograman Microsoft Basic yang merupakan bahasa instruksi sederhana untuk semua jenis tujuan. Harap dicatat bahwa komputer generasi keempat ini tidak berfungsi dengan PC atau Macintosh. Komputer khususnya personal komputer atau PC belum memiliki standar yang ditetapkan pada generasi ini. Kemudian kita masuk pada komputer generasi kelima, minimalis, tahun 1980 sampai sekarang. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi dan begitu tajam. Negara yang mempelopori sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah Jepang. Dalam proses perkembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komponen modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern, seperti superkonduktor, ULSI, dan kecerdasan buatan, atau kalian lebih mengenalnya dengan sebutan Artificial Intelligence atau AI. Perkembangan komputer di Indonesia terdiri dari beberapa fase, diantaranya adalah yang pertama perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1960-an, yang kedua perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1970-an, yang ketiga perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1980-an, kemudian yang keempat perkembangan komputer Indonesia pada tahun 1990-an, kemudian yang kelima perkembangan komputer Indonesia pada tahun 2000-an.